masih surat Al-A'la ayat ke-11-nya Ustaz. Wa yatajannabul ashqa. Orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Berkenaan dengan ayat tersebut, anak saya itu diajak ngaji sulit sekali. Hari ini kami beserta rombongan hadir di majelis ini. Tapi anak saya ajak tidak mau. Dan sudah berkali-kali saya mengajaknya untuk mengaji, tetap tidak mau. Apakah anak saya termasuk yang diterangkan dalam ayat tersebut, Ustaz? Anaknya usia berapa? Nah, kita kan perlu tahu dulu. Anaknya usia berapa? Kalau masih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu ya tidak termasuk gitu loh. Tapi anaknya kalau sudah balik wis iso mikir, kok diajak ngaji tidak mau. Hidup sekali itu memang untuk ngaji. Kok tidak mau? Berarti tidak menunaikan amanah hidup dari Allah. Karena hidup sekali itu memang untuk ngaji. Bukankah Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah wahai Muhammad. Tujuan Quran diturunkan oleh Allah itu apa? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadaburi kandungan isi Al-Quran. Artinya manusia yang hidup kok tidak mau ngaji Al-Quran, maka dipertanyakan kemanusiaannya. Dari ayat itu pelajaran yang bisa kita ambil, hidup sekali ini dari Allah memang untuk ngaji. Karena Quran sudah diturunkan, Rasulullah sudah menjelaskan dengan gamblang isi kandungan Al-Quran. Lah kita umat beliau kalau tidak mau ngaji, bagaimana mungkin kita menjadi ulul albab, menjadi manusia yang berakal sehat kalau tidak mau ngaji? Kalau sekarang ini ada manusia yang akalnya tampak waras, ketahuilah itu sajane ora sehat akale nek ra gelem ngaji Quran. Sebetulnya yang terganggu akalnya itu bukan orang yang di rumah sakit jiwa itu. Kalau itu rufi al-qalam, diangkat pena. Sajane sing ODGJ itu bukan yang di rumah sakit jiwa itu, yaitu orang-orang yang tidak mau ngaji Al-Quran. Kuwi sajane sing ODGJ menurut Allah itu jiwanya terganggu karena tidak mau ngaji Quran. Meski waras toh, waras bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, tapi kalau tidak mau ngaji Quran, nah kuwi kan ora sehat. Waras ning ra sehat. Lho pripun niku? Waras ora sehat. Sajane sing ODGJ itu manusia-manusia yang tidak mau ngaji Al-Quran. Itu ODGJ, jiwanya terganggu itu. Kalau tidak terganggu pasti mau ngaji Al-Quran. Kalau yang di rumah sakit jiwa itu rufi al-qalam, diangkat pena, tidak dosa, tidak ngaji. Lah kita ini nggak ngaji, dosa kita. Karena Quran diturunkan memang untuk dikaji. Kalau Quran bukan untuk dikaji, untuk apa Allah turunkan Al-Quran itu? Karena hanya dengan ngaji dan mengamalkan hasil kaji itulah manusia akan berubah menjadi baik. Manusia tidak akan bisa menjadi baik tanpa Al-Quran. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya
untuk merubah manusia menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermoral, pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Nah sekarang kalau kita tidak ngaji Quran Bapak Ibu, dari mana kita bisa paham tujuan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia? Dari mana kita bisa paham? Kalau kita tidak paham tujuan hidup kita sebagai manusia, padahal sudah hidup puluhan tahun, terus untuk apa gunanya kita hidup sebagai manusia kalau tidak paham tujuan hidup kita? Coba sekarang kalau tidak mau ngaji, dari mana putra panjenengan itu tahu tujuan Allah ciptakan dia sebagai manusia? Allah beri nyawa, Allah beri ruh, Allah beri jasad yang begitu sempurna, Allah beri rezekinya, Allah beri makan minum, Allah izinkan dia bernafas. Itu semua kan potensi biar manusia itu bisa menunaikan tujuan hidupnya. Lah, semua potensi ini menjadi tidak bermanfaat kalau kita tidak paham tujuan hidup kita sebagai manusia. Karena Allah tidak ciptakan manusia untuk urusan yang remeh-temeh. Allah tidak ciptakan manusia untuk urusan yang ecek-ecek, enggak. Ada dua tujuan besar setidaknya Allah ciptakan manusia. Yang pertama Ad-Dzariyat itu 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menghambakan diri kepadaku, mengabdi tanpa batas kepada Allah. Dari mana kita paham tata cara pengabdian tanpa batas kepada Allah yang benar kalau kita tidak mau ngaji pedoman hidup abadi yaitu Al-Quran? Kalau kita tidak paham tujuan hidup kita ini, berarti kita keluar dari esensi. Apa itu esensi? Esensi apa? Hakikat ya. Esensi hakikat ya. Apa esensi itu? Bahasa sederhananya apa? Ya inti ya. Kalau kita tidak paham tujuan hidup kita, berarti kita keluar dari esensi kemanusiaan kita. Berarti wis dudu menungso kuwi. Meski wujudnya masih manusia. Kenapa? Karena dia keluar dari identitas kemanusiaannya. Manusia yang keluar dari identitas kemanusiaannya, dia bukan manusia tapi dia binatang. Lebih hina dari binatang. Manusia itu kan punya hati nurani, punya mata hati dan lain sebagainya. Bagaimana mata hati ini bisa berfungsi kalau tidak ngaji? Bagaimana nuraninya bisa berfungsi kalau tidak ngaji Quran? Maka manusia yang keluar dari identitas kemanusiaannya itu bukan manusia tapi itu binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Itu Allah yang ngendika. Maka biar kita tetap sebagai manusia di sisi Allah, manusia seutuhnya, ngaji Quran, amalkan hasil kajinya. Tujuan yang kedua Allah ciptakan kita sebagai manusia agar kita ini menjadi khalifah, pemimpin bumi, pemakmur bumi, pengelola bumi. Pemakmur bumi itu bukan kok mung melu ramen-ramen, nggo rame-rame, nggo genep-genep, itu bukan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia ini bisa
mewarisi dan mewariskan kemanfaatan serta kebaikan di muka bumi ini. Itu salah satu makna dari khalifah. Khalifah itu saling mewarisi dan mewariskan kebaikan, kemanfaatan, dan kebenaran. Ini dua tujuan besar kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Khalifah itu tidak hanya berarti pemimpin, ada makna selain pemimpin, yaitu saling mewarisi dan mewariskan kebaikan, kemanfaatan, dan kebenaran di muka bumi ini. Maka manusia yang keluar dari identitas keduanya ini pun dia akan menjadi perusak di muka bumi ini. Kenapa? Karena tidak mau mewarisi kebenaran, tidak mau mewarisi kebaikan dan kemanfaatan. Kalau tidak mau mewarisi kebaikan, kebenaran, dan kemanfaatan, bagaimana mungkin dia akan mewariskan kebaikan, kebenaran, dan kemanfaatan? Mewarisi saja tidak mau. Mewarisi kan berarti mendapatkan warisan itu, warisan kemanfaatan, kebenaran, kebaikan. Mewarisi saja tidak mau, apalagi kok mewariskan. Maka manusia yang keluar dari identitas keduanya tadi itu juga akan menjadi perusak. Baik yang keluar dari pertama maupun kedua itu akan jadi perusak di muka bumi ini. Lah, kalau kita tidak ngaji, potensi besar kita keluar dari dua identitas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Maka yang terjadi, kita akan jadi generasi perusak, generasi maksiat. Naudzubillah, karena tidak paham tujuan hidupnya sebagai manusia. Sudah puluhan tahun hidup kok belum paham tujuan hidupnya sebagai manusia. Lah terus ngopo urip selama ini? Biar paham tujuan hidupnya sebagai manusia, maka harus ngaji Quran, amalkan. Loh, sampai sekarang belum mau ngaji, dipaksa. Untuk kebaikan itu anak-anak kita memang harus kita paksa. Nanti lama-lama menjadi biasa. Masa punya keturunan, punya anak ndak mau ngaji, ditokne wae. Kasihan ning kono linggih 3 jam mesake. Luwih mesake endi nek disiksa di neraka. Ya gitu. Banyak sekarang orang tua itu yang kalah dengan anaknya. Bapak, Ibu, saya ndak mau ngaji. Ngaji untuk emong kesel, keju, boyoken, ini itu dan lain sebagainya. Ya wis le, ya wis nduk larep ndi ya dina Minggu ya dolan no. Ya wis nyosangune. Banyak kita ini sekarang ya kalah dengan anak-anak kita. Bagaimana mungkin kita menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka kalau kita tidak tega memaksa anak kita untuk ngaji Quran dan Sunnah? Padahal perintah Allah itu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita tidak kuasa memaksa anak kita untuk ngaji Quran dan Sunnah, bagaimana anak kita bisa terjaga dari api neraka? Wong tidak paham tentang Islam. Untuk bisa terjaga dari api neraka harus paham Islam. Itu syarat mutlak yang Allah berikan. Untuk bisa terjaga dari api neraka harus paham Islam dan mengamalkan Islam. Agar paham Islam harus ngaji. Karena Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
Quran dan Sunnah itu diwariskan oleh Rasulullah memang untuk dikaji oleh umatnya biar semakin paham. Wes ya. Hari Ahad anak-anak kita banyak, anaknya putra-putri bapak ibu ini banyak yang nggak ngaji. Gitu? Iya. Kenapa kok itu terjadi? Ada apa bapak ibu? Mesake. Kalah di hadapan anak. Wedi nek anake ngamuk. Takut nek anake minggat. Dikon ngaji ndak mau ngancam minggat boyo ben minggat. Kelong dok siji ra masalah, wong ndak mau ngaji kok untuk apa? Lha pripun mesake engko nek minggat makannya gimana? Jangan khawatir, makan-makan. Niku nggih lare kula ngeten mungkin nek minggat pripun? Nek minggat ampun digoleki. Wong hidup sekali saja ndak mau ngaji, padahal Allah perintahkan untuk ngaji kok. Berarti anak-anak kita ini yang tidak mau ngaji itu melawan perintah Allah. Tadabur itu kan perintah Allah. Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayat Al-Quran itu ditadaburi itu dalam bahasa sederhana kita dikaji. Itu perintah Allah, bukan perintah kita. Ngaji Quran, mengamalkan hasil kaji, itu perintah Allah. Banyak orang tua yang lemah sekarang. Anak pamitan pacaran malah didukung, disangoni, dipesen aja wengi-wengi ya Mas, sesuk sekolah. Jangan malam-malam ya Mas, anak saya besok sekolah, anak saya besok kuliah. Pesannya seperti itu coba. Padahal dia pergi berduaan dengan pacarnya. Pacaran itu laisa minal Islam. Pacaran itu bukan dari Islam. Ya, sekali lagi, pacaran itu laisa minal Islam. Pacaran itu bukan dari Islam. Tapi ada enggak orang yang ngaku beragama Islam pacaran? Manusia, bukan banyak. Berarti kata tidak sedikit. Tidak sedikit berarti kata. Ternyata ya tidak sedikit orang yang ngaku Islam yodo pacaran, padahal sudah tahu pacaran itu laisa minal Islam. Bahkan Nabi kita juga pernah bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min antamassam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, itu lebih baik bagi dirinya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Menyentuh. Jadi menyentuh begini, bukan menyentuh dalam arti hubungan suami istri, itu lebih dahsyat lagi siksaannya. Siksaan paling ringan itu di neraka, salah satunya orang yang sengaja bersentuhan bukan mahram, laki dan perempuan, itu besok ditikam kepalanya dengan jarum besi dari neraka. Kalau sampai bersentuhan di situ maksudnya muasyarah zaujiyah, hubungan suami istri, padahal tidak mahram, tidak halal, lebih dahsyat lagi. Tidak hanya ditikam kepalanya dengan jarum besi dari neraka, lebih daripada itu. Kira-kira nek sing do pacaran ubyang-ubyung lunga,
berdua ubyang-ubyung ngono kae, sentuhan tidak. Oh tidak, saya pacarannya syar'i. Gimana pacaran syar'i itu gimana coba? Ini pacarannya syar'i. Memang kita pergi berdua tapi syar'i. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa pergi berdua. Terus do ngopo? Laki-laki dewasa punya hasrat pada perempuan yang dewasa juga. Kemudian keduanya pergi berdua. Kalau sudah ada laki-laki dan perempuan pergi berdua itu, kita ini kasihan Bapak Ibu. Kaya ran ning donya ini kita ini mung kaya ngontrak gitu loh. Laki-laki perempuan berdua pergi wis itu kaya donya ini milik mereka berdua. Yang lain ini dianggap ra enek gitu loh. Karena pacaran itu laisa minal Islam, bukan dari Islam. Kalau pergi pacaran saja, tahu anaknya pergi dengan pacarnya saja didukung, disangoni, dan lain sebagainya. Tetapi begitu anak diajak ngaji ndak mau, oh ya wis sak karepmu nduk, ya wis sak karepmu le. Wis engko nek arep lunga, arep piknik, diampiri yange nyo dienggo sangu, wis ora ngaji ra apa-apa. Ya sudah, berarti kita ikhlas anak kita terbuai oleh hawa nafsu dunianya. Berarti kita ikhlas anak cucu kita tertipu oleh kesenangan dunia yang menipu ini. Berarti kita ikhlas anak kita meniti jalan menuju kehancuran, kebinasaan, meniti jalannya setan gitu loh. Maka paksa anaknya untuk kebaikan. Nangis yo ben, datang ke sini neng kene wis linggih nangis yo ndak apa-apa gitu loh. Yang penting duduk di sini, nanti lama-lama akan menjadi terbiasa. Lah niki pun gede niku, apa meneh wis gede wis ini kok angel men dijak ngaji. Rumangsane uripe iki jek pirang puluh tahun. Dikira mati itu masih puluhan tahun mungkin. Padahal bisa kok 1 menit lagi mati kok. Ya, terus diusahakan diajak. Dan jangan lupa didoakan, mudah-mudahan hatinya terbuka sehingga bisa menerima bahwa perintah ngaji ini bukan hanya sekedar perintah orang tua, tapi betul-betul paham ngaji ini perintah Allah. Ya, ada lagi.